الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين azani Allah wa iyyakum jami'a. Pada kesempatan yang mulia ini kami sedikit akan mengupas tentang istidraj dari Allah. Saudaraku, mari sejenak kita lupakan dunia, lalu kita renungkan kehidupan ini. Mari sesaat kita lupakan segenap hiruk pikuk dunia, dan mari kita rasakan bahwa kaki kita masih berpijak di muka bumi, dan kita masih bisa merasakan dan kita bisa masih menghirup udara segar dengan nikmat dan gratis. Namun sungguh dunia ini begitu melenakan, sangat memabukkan dan amat melupakan. Seakan-akan segenap gemerlap duniawi memaksa kita terlelap dari kesadaran iman, menina bobokkan kita pada sikap menunda-nunda kebaikan serta larut dalam dosa dan kemaksiatan. Saat kita bermaksiat, ingatlah ya ikhwan, bahwa sebenarnya Allah sedang memberikan tangguh kepada kita, bukan membiarkan kita dengan begitu saja. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Artinya sesungguhnya Allah memberikan tangguh kepada orang yang berbuat aniaya, hingga saat Allah mengambil ruhnya, dia tidak dibebaskan dan ditinggalkan dengan begitu saja, sampai hukumannya dihabiskan, sampai hukumannya disempurnakan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Imam Ibnu Majah dengan nomor hadis 1713 dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Saudaraku, takutlah kita jika termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah tangguhkan dengan kenikmatan, sementara kita terus-menerus melakukan kemaksiatan dan kesalahan, serta menyangka bahwa kita mempunyai kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah. Padahal sebenarnya kita tersungkur dan terhinakan di hadapan mata kita sendiri. Di dalam surat Al-Hasr, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Artinya, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka berarti bahwa kami menyegerakan kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu, fa innama huwa istidrajun." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba berupa segala yang dia sukai dari perkara dunia atas kemaksiatannya, maka ketahuilah bahwa itu adalah penangguhan ke arah kebinasaan. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membaca firman Allah yang termaktub dalam surat Al-An'am ayat 44, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Artinya maka saat mereka melupakan peringatan yang telah kami berikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'a. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, yang artinya bila Allah hendak membuat makar kepada suatu kaum, maka demi Rabb-nya Ka'bah dipenuhinya segala kebutuhan dan keinginan mereka, kemudian ia disiksa. Sebagian salafus saleh berkata, jika engkau melihat Allah menurunkan nikmatnya secara beruntun kepadamu, sementara engkau terus-menerus bermaksiat kepadanya, maka takut dan waspadalah, karena itu merupakan penarikan secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 182 sampai dengan 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kazzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka tidak beriman dengannya, bahkan sebaliknya mereka mengingkarinya, maka kami pun membuka pintu-pintu rizki buat mereka, bukan sebagai kemuliaan buat mereka, namun sebaliknya sebagai istidraj, agar mereka senantiasa berjalan di atas kesesatan. Kemudian azab kami turun menimpa mereka manakala mereka lalai. Kami menunda memberi hukuman kepada mereka sehingga mereka menyangka bahwa mereka tidak akan pernah dihukum, dan mereka terus berjalan di atas kedustaan dan kekufuran mereka, sehingga azab yang akan menimpa mereka semakin berat. Dan sesungguhnya rencana kami amat kuat. Kami memberikan kegembiraan kepada mereka, namun sebaliknya namun sungguhnya kami hendak menyia-nyiakan mereka. Bisa dilihat dalam terjemah Al-Mukhtasar fi Tafsir halaman 174. Saudaraku, sebagai seorang mukmin, sudah sepantasnya kita merasa ketakutan atas nikmat yang diberikan oleh Allah dengan sangat sempurna, sementara kita terus-menerus melakukan kemaksiatan. Dan hendaklah kelembutan Allah yang tiada taranya dalam menutupi aib-aib kita, dalam menutupi borok-borok kita, tidak membuat kita terpedaya. Boleh jadi penangguhannya adalah makar dan penarikan secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan bagi kita, sehingga dengan penangguhan tersebut dosa-dosa kita kian bertambah. Marilah kita renungkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم
innama numli lahum liyazdadu itsman wa lahum adzabun muhin. Artinya, dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir itu menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh agar supaya bertambah dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Sebagian salafus saleh menuturkan betapa banyak orang yang ditarik secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan diberikan nikmat kepadanya, namun dia tidak merasakannya. Dan betapa banyak orang yang terfitnah karena sanjungan manusia kepadanya, sementara dia tidak mengetahuinya. Dan betapa banyak pula orang-orang yang terpedaya oleh penutupan Allah yang sangat lembut terhadap aib-aibnya, sementara dia tidak menyadarinya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kebaikan dan kebenaran yang kami sampaikan semata-mata datang dari Rabb yang Maha Mulia. Adapun kekeliruan, kesalahan dan kekhilafan, maka itu dari saya dan dari syaitan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.